Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Widiarto, jurusan Kimia, Universitas Lampung. Ini akan menjelaskan mengenai hubungan energi dalam reaksi kimia untuk bagian yang kedua. Bahasan ini dapat Anda lihat di buku Kimia Dasar Raymond Chang, terjemahan Nerbit Erlangga, pada bab 6, yaitu hubungan energi dalam reaksi kimia mengenai bahasan kalorimetri. Kalorimetri merupakan metode pengukuran kalor suatu senyawa, berapa banyak kalori yang dilepaskan dalam suatu pembakaran. Untuk itu kita perlu mengetahui dulu beberapa istilah di dalam kalorimetri. Kita kenal adanya kalor jenis. Kalor jenis itu adalah kalor jenis suatu zat, itu merupakan banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan sejumlah zat, menaikkan suhu sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius. Itu bedanya kalor jenis dengan kapasitas kalor. Itu kalor jenis untuk 1 gram zat, tapi kalau kapasitas kalor itu tidak menyatakan berapa banyak jumlahnya. Di tabel 6.2 di situ ada memuat specific heat atau kalor spesifik, kalor jenis untuk beberapa zat, satuannya dalam joule per gram derajat Celcius. Jadi kalor jenis atau specific heat itu untuk dalam satuannya ada gram, itu karena apa? Banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat. Ini bedanya dengan kapasitas kalor. Oke. Untuk persamaannya, situ C sama dengan M dikali S. M-nya adalah massa, S-nya itu adalah specific heat, atau kalor jenis. Jadi C besar atau kapasitas kalor itu sama dengan massa dikali dengan kalor jenis. Kemudian besarnya kalor yang diterima atau yang dilepaskan itu bergantung kepada kapasitas kalor dikali dengan delta T. Jadi kapasitas kalor dikali dengan delta T itu adalah kalor atau Q yang diterima atau dilepaskan. Delta T itu adalah suhu balik, suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke, berapa banyak kalor yang diberikan jika 869 gram batang besi didinginkan dari suhu 94 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Ini prosesnya adalah melepaskan kalor, jadi dia bukan menyerap kalor karena ini proses pendinginan dari suhu panas menjadi suhu dingin. Diketahui bahwa specific heat atau kalor jenis dari Fe adalah 0,444 joule per gram derajat Celcius. Maka kemudian delta T-nya adalah T akhirnya itu 5 derajat, kemudian T awalnya 94 derajat, berarti delta T-nya adalah negatif 89 derajat Celcius. Maka Q-nya adalah berat atau massa dikali specific heat dikali delta T. Maka kita peroleh dalam satuan joule yaitu min atau negatif 34.000 joule, atau negatif 34 kilojoule. Kemudian ada dua jenis kalorimetri. Yang pertama adalah kalorimetri volume konstan, di mana sampel itu diletakkan di dalam suatu wadah. Ini jenisnya adalah kalorimeter bom. Yang dimaksud dengan bom di situ ada wadah sampel yang
terisolasi. Jadi wadah sampel itu wadah sampel cup itu dimasukkan ke dalam wadah yang terisolir, ya, yang disebut dengan bom. Kemudian dihubungkan dengan kawat, ya, untuk pembakaran, ignition wire itu. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Jadi ketika sampel itu dibakar, dengan alat itu yang dihubungkan dengan ignition wire itu, maka sampel tadi akan melepaskan kalor. Kalor itu akan ditangkap oleh air sehingga air itu akan menaik suhunya. Kenaikan suhu air itu akan dicatat melalui perubahan suhu pada termometer. Nah, di dalam kalorimeter bom itu berlaku bahwa kalor sistem itu sama dengan kalor air ditambah dengan kalorimeter, ya, ditambah dengan kalor reaksi. Nah, di sini diasumsikan bahwa kalor sistem itu sama dengan 0, artinya tidak ada kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem, ya. Jadi sistem itu adalah yang terdapat di dalam kotak, itu adalah sistem. Kotaknya itu adalah sistem. Lingkungan itu di luar daripada kotak, sehingga di situ tidak ada kalor yang dilepas atau diserap. Jadi Q sistemnya sama dengan 0. Maka dari persamaan di atas itu dapat diturunkan, jadi kalor reaksi itu sama dengan negatif dari kalor air ditambah dengan kalor dari kalorimeter bom. Jadi sedangkan kalor air itu dapat ditentukan dari berubahnya delta T. Delta T itu merupakan perubahan suhu air, ya. Artinya kalor daripada kalorimeter bom itu sama dengan kapasitas kalor C dikali delta T. Ini terjadi pada volume konstan. Jadi pada volume konstan itu entalpi tidak sama dengan kalor reaksi, ya. Tetapi dapat dianggap hampir sama, kan, tapi tidak sama persis. Contohnya, ya, untuk sebagai gambaran, sebanyak 1,435 gram naftalen C10H8 akan diukur kalor pembakarannya dengan menggunakan kalorimeter bom. Setelah proses pembakaran di dalam kalorimeter, suhu air meningkat dari 20,17 menjadi 25,84 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor kalorimeter adalah diketahui, kapasitas kalor dari kalorimeter 10,17 kJ per derajat Celcius, hitunglah kalor pembakarannya dalam kilojoule per mol, ya. Nah, di sini kalor yang diserap oleh kalorimeter bom, ya, itu dapat kita hitung. Jadi Q itu sama dengan C kapasitas kalor kalorimeter dikali dengan delta T air. Kita dapatkan Q daripada kalorimeter bom itu 57,66 kJ. Karena kalorimeter merupakan sistem yang terisolasi, maka kalor yang diserap oleh kalorimeter bom itu merupakan kalor yang dilepaskan oleh reaksi pembakaran 1,435 gram naftalen. Ini yang mesti digarisbawahi. Jadi Q reaksi tersebut, ya, kalor daripada reaksi tersebut ini signnya atau tandanya kebalikan daripada Q kalorimeter bom, ini berlawanan, ya. Jadi Q reaksi itu min 57,66 kJ. Karena sistem melepaskan panas, melepaskan kalor kepada lingkungan. Oke. Sehingga apa? Sehingga untuk kalor pembakaran molar naftalen, jadi dalam setiap mol naftalen itu dapat kita hitung. Jadi kalau 57,66 itu punya adalah milik 1,435 gram naftalen, berarti kalau 1 mol naftalen itu berapa kilojoule. Nah, ini caranya dengan merubah dulu gram menjadi mol kilojoule. MR daripada naftalen adalah 128,2 gram per mol. Kalau kita hilangkan, maka kita peroleh
Jadi kalor pembakaran molar naftalen adalah min 5151,23 kJ per mol. Satuannya dalam kilojoule per mol. Contoh yang kedua, ya, ada di buku, ya, soal latihan, sebanyak 1,922 gram metanol. Metanol adalah CH3OH, akan diukur kalor pembakarannya dengan menggunakan kalorimeter bom. Setelah proses pembakaran dalam kalorimeter, suhu air meningkat sebesar 4,20 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter adalah 10,4 kJ per derajat Celcius, hitunglah kalor pembakarannya dalam kilojoule per mol. Ini soal hampir sama dengan soal sebelumnya, hanya pertanyaannya, ya, kalau tadi adalah kalor pembakaran dalam molar, ya, ini hitung kalor pembakarannya dalam ini modelnya sama persis seperti yang tadi, ya. Jadi yang pertama kita hitung dulu Q daripada kalor daripada kalorimeter, 10,4 dikali delta T, berarti kita dapatkan 43,68 kJ. Ini juga adalah kalor yang dilepas oleh reaksi pembakaran 1,922 gram. Hanya signnya berbeda, tandanya berbeda. Ya, sehingga kalor pembakaran molar metanol itu Q reaksi dibagi dengan 1,922 gram, ya, dikali dengan MR dari metanol, yaitu 32,04. Nah, kita peroleh hasilnya negatif 728,15 kJ per mol. Jadi setiap mol metanol itu akan melepaskan kalor sebesar 728,15 kJ. Nah, berikutnya jenis yang kedua, kalorimetri adalah kalorimetri tekanan konstan. Jadi, kalau tadi volume konstan, ini adalah tekanan konstan. Ya, kita dapat membuatnya dengan bahan yang sederhana, ya, 2 buah styrofoam itu ditumpuk, ya, kemudian diberi diisolasi dengan jalan menambahkan kemudian diukur suhunya, perubahannya, ya, di dalam reaksi tersebut. Ya, kita masukkan reaksi, kita campurkan reaksi, kemudian kita ukur panas yang yang terjadi, perubahan panasnya. Kemudian ada stirrer itu pakai kawat, ya, untuk membuat larutan menjadi homogen. Nah, di sini berlaku bahwa Q system itu sama dengan Q air ditambah Q kalorimeter ditambah Q reaksi. Ini juga tidak ada kalor yang diserap atau dilepaskan, berarti Q sistemnya sama dengan 0. Ya. Sehingga untuk Q kalor daripada air itu dapat dihitung dari M dikali S, ya, dikali delta T, ya. Kemudian Q kalorimeter itu kapasitas kalor daripada kalorimeter dikali delta T. Sedangkan reaksi itu pada P konstan, pada tekanan konstan, maka delta H atau entalpi itu sama dengan Q reaksi. Jadi kita dapat menghitung entalpi reaksi itu langsung, ya, dengan menggunakan kalorimeter tekanan konstan. Nah, di sini disampaikan kalor dari beberapa jenis reaksi, ya, diukur dalam tekanan konstan. Yang pertama kalor netralisasi, itu besarnya 56,2 eksotermik. Kemudian kalor ionisasi, kalor fusi, kalor penguapan, kalor reaksi, ya, itu diukur pada 25 derajat Celcius, ya. Diberikan contoh, ya, berikut ini adalah sebanyak 100 ml HCl 0,500 molar dicampur dengan 100 ml NaOH 0,500 molar dalam kalorimeter tekanan konstan. Suhu awalnya larutan keduanya adalah sama, 22,5. Kemudian setelah dicampurkan, suhu akhir campuran adalah 25,86 derajat Celcius. Hitunglah perubahan kalor untuk reaksi penetralan NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Asumsikan kerapatan dan kalor jenis larutan sama dengan air. Jadi, kerapatannya 1 gram per mililiter, kalor jenisnya 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Jadi kita kerjakan dengan mengasumsikan tidak ada kalor dilepas ke lingkungan,
ya, kemudian kita abaikan kapasitas kalor daripada kalorimeter, maka kalor reaksi itu merupakan kalor larutan. Jadi kalor larutan itu 100 mili HCl ditambah 100 mili NaOH berarti 200 ml campuran. Kalau kita asumsikan kerapatan sama dengan air 1 gram per mili, berarti ada 200 gram berat daripada campuran. Kalikan dengan kalor jenisnya 4,184, ya, kemudian dikali delta T. Delta T-nya 25,86 dikurang 22,50. Maka kita akan peroleh kalor larutan adalah 2,81 kilojoule. Ya. Inilah kalor reaksi, hanya tandanya berbeda. Jadi kalor reaksi min 2,81 kilojoule. Untuk menghitung kalor penetralan, maka kita harus mengetahui bahwa 2,81 itu adalah kalor yang dilepaskan oleh 0,05 mol HCl atau 0,05 mol NaOH. 100 mili dikali 0,5 molar itu adalah 50 milimol, ya, 50 milimol artinya 0,05 mol. Jadi kalor penetralan. Jadi kalau untuk 1 molnya berarti ada 56,2 kilojoule. Ya, jadi setiap mol NaOH atau HCl, ya, itu melepaskan sebanyak 56,2 kilojoule dalam reaksi penetralannya. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal. Ya, di dalam buku ada latihannya, kita coba untuk mengerjakannya. Ya, dalam latihan itu dikatakan sebanyak 400 ml HNO3 0,6 molar dicampur dengan 400 ml barium hidroksida 0,3 molar dalam kalorimeter tekanan konstan, suhu awalnya sama 18,46. Nah, pertanyaannya, hitunglah suhu akhir larutan. Diketahui kalau penetralannya sama dengan reaksi sebelumnya, itu 56,2 kJ per mol eksotermik. Kita tuliskan dahulu reaksinya. HNO3 ditambah barium hidroksida berarti ada 2 mol asam nitrat bereaksi dengan 1 mol barium hidroksida. Jadi pada awal reaksi itu 400 mili 0,6 molar itu adalah 0,24 mol, 240 milimol atau 0,24 mol bereaksi dengan 0,12 mol barium hidroksida. Anda perhatikan bahwa setiap 2 mol asam nitrat bereaksi dengan 1 mol barium hidroksida. Berarti reaksinya adalah 0,24 bereaksi dengan 0,12. Artinya semua reaktan habis bereaksi. Semua reaktan habis bereaksi. Nah, maka kalor penetralan, ya, itu sama dengan Q reaksi dibagi dengan 0,24 mol dari HNO3. Ya. Jadi kita pakai yang HNO3. Kita pakai HNO3. Kemudian kita dapat ketahui maka Q reaksinya adalah, ya, kalau penetralannya min 56,2 dikali dengan 0,24 maka hasilnya min 13,488 kilojoule. Nah, kalor larutan itu sama dengan kalor reaksi, hanya saja tandanya berubah menjadi positif. Ya, jadi Q larutan itu 13,488 kilojoule. Ya. Q larutan itu sama dengan massa larutan dikali dengan specific heat, ya, kalor jenis larutan dikali delta T, sehingga delta T-nya dapat kita ketahui bahwa delta T-nya adalah 4,03 derajat Celcius. Jadi suhu air larutan itu 18,46 ditambah 4,03 jadi 22,49 derajat Celcius. Nah, manfaat daripada kalorimeter, ya, itu biasanya dikaitkan dengan pengujian
kalori yang dihasilkan oleh bahan pangan. Ya. Kalau Anda membeli makanan ya, yang dihasilkan atau diproduksi oleh pabrik-pabrik makanan, itu biasanya selalu menyertakan informasi gizi ya, atau nutrition facts ya. Nutrition facts ini berisi berapa kalori ya, daripada produk yang dihasilkan, produk makanan tersebut. Yang perlu dikatakan adalah 1 kalori ya, itu adalah 1 kalori itu 4.000 atau 4 koma ini. Jadi 1 kalori ya, kalau diteruskan K-nya besar itu sama dengan 1000 kalori ya. Itu sama dengan 4.000 itu 4.184 joule ya. Oke. Selanjutnya pembahasan mengenai entalpi pembentukan standar ya, delta HF. Entalpi pembentukan standar itu merupakan titik rujukan ya untuk entalpi, karena tidak terdapat cara untuk mengukur nilai absolut dari entalpi suatu zat ya. Jadi entalpi pembentukan standar ya, adalah perubahan kalori yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atmosfer ya. Ya, untuk entalpi pembentukan standar unsur yang bentuknya terdapat di alam ya, misalnya oksigen dalam bentuk O2, maka delta HF0 ya, delta HF0-nya adalah 0 ya. Juga contoh yang lain adalah delta HF untuk C ya, itu C-nya adalah C grafit ya, itu 0 ya. Ini adalah konsensi. Ya, kita bisa lihat di tabel 64 entalpi pembentukan standar untuk beberapa zat anorganik. Nah, Anda bisa lihat di situ Ag itu dalam bentuk padat ya, solid, itu delta HF0-nya 0. Begitu juga Al ya, kemudian bromin ya, itu 0 juga. Nah, berikutnya adalah entalpi perubahan standar atau entalpi reaksi standar. Didefinisikan sebagai entalpi reaksi yang berlangsung pada tekanan 1 atmosfer ya. Jadi untuk menghitung delta H reaksi standar ya, itu caranya adalah dengan menggunakan persamaan berikut ya. Jadi koefisien reaksi dikali dengan delta HF standar ya, masing-masing produk ya, dikurang dengan koefisien reaksi dikali dengan delta HF standar untuk reaktan ya. Jadi produk ya dikurang dengan reaktan. Atau dapat dituliskan seperti ini ya. Nah, dalam hukum Hess itu dikatakan bila reaktan diubah menjadi produk, perubahan entalpinya adalah sama, lepas apakah reaksi berlangsung dalam satu tahap atau dalam beberapa tahap ya. Jadi entalpi itu merupakan fungsi keadaan ya. Artinya hanya melihat keadaan akhir dan keadaan awal. Nah, contohnya sekarang hitung entalpi pembentukan standar ya, delta HF standar CS2 ya, liquid. Diketahui bahwa delta H reaksi untuk C ditambah O2 itu sebesar min 393,5 kJ, kemudian S ditambah O2 itu delta reaksinya min 296,1 kJ. Kemudian reaksi pembakaran CS2 itu delta reaksinya adalah min 1072 kJ ya. Artinya yang pertama kita tuliskan dulu entalpi pembentukan standarnya ya. Nah, ini adalah
entalpi pembentukan standar itu harus dari unsur yang terdapat di alam ya. Kalau misalnya CS2 itu berasal dari 1 mol C dan 2 mol S ya. C-nya adalah C grafit, S-nya S rombik. Yang berikutnya adalah kita tambahkan reaksi yang diberikan sehingga hasilnya merupakan reaksi yang diharapkan. Ini C grafit ya, ditambah O2 menghasilkan CO2, kemudian S rombik ya, itu kalau itu 2S berarti dikalikan 2 ya semuanya. Dikalikan 2 semuanya. Ya, ini grafit. Oke. Nah, CS2-nya itu harus ada di sebelah kanan ya. CS2. Nah, kita buat seperti ini. Jadi persamaan yang ketiga yang di atas itu kita balik. Persamaannya dibalik berarti tandanya dari negatif 1072 berubah menjadi positif 1072. Ini kalau sudah kita coba untuk menjumlahkan ya. Kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah sesuai dengan yang kita kehendaki, berarti kita telah berhasil menyelesaikan persamaan ini. Nah, ini Anda lihat di situ oksigen ada 3 mol ya, di kiri dan di kanan juga 3 mol bisa hilang. Kemudian CO2 di kiri 1 mol, di kanan 1 mol bisa hilang. Oke. SO2 di kanan 2 mol, di kiri 2 mol, sehingga kalau kita jumlahkan maka akan dihasilkan persamaan seperti ini. Ini sesuai dengan apa yang diminta. Ya. Sekarang kita tinggal menjumlahkan. Ya. Nah, menjumlahkan delta H. Reaksi adalah min 393,5 ditambah 2 kali min 296,1 ditambah 1072. Ini hasilnya adalah 86,3 kilojoule. Nah, itu 86,3 kilojoule itu adalah entalpi pembentukan standar dari CS2. Ini reaksinya. Berikutnya ya, soal berikutnya adalah benzena ya, benzena C6H6 terbakar di udara menghasilkan karbon dioksida dan air liquid ya. Anda diminta untuk menghitung berapa panas yang dilepaskan per mol oleh pembakaran benzena. Diketahui entalpi pembentukan standar benzena adalah 49,04 kJ per mol. Kita tuliskan dahulu reaksinya, C6H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kemudian kita setarakan persamaan itu. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa panas yang dilepaskan per mol ya. Per mol ya. Kita hitung terlebih dahulu ya, delta reaksi, delta reaksinya berapa? Ini diperoleh dari data sebelumnya ya, data delta HFCO2 itu min 393,5, berarti kita kalikan dengan 12 karena ada 12 mol CO2. Kemudian kita tambah dengan 6 dikali min 187,6 itu adalah delta HF untuk H2O dikurang dengan 2 dikali delta HF untuk benzena 49,04 ya. Situ. Kemudian O2-nya delta HF-nya adalah 0 ya. Kalau kita selesaikan itu maka dihasilkan delta H reaksinya adalah min 5.946 kilojoule ya. Min 5.946 kilojoule itu untuk 2 mol benzena ya. Nah, perhatikan itu delta H reaksi untuk 2 mol benzena. Artinya kalau untuk 1 mol benzena berarti min 2.973 joule per mol ya, benzena. Demikian ya. Selanjutnya
entalpi ya, cairan ya, artinya merupakan panas yang dilepaskan atau diterima ketika sejumlah cairan larut dalam sejumlah tertentu zat pelarut ya. Heat of solution ya, itu adalah entalpi cairan ya. Nah, dari tabel 65 itu kita dapat perhatikan ya, ketika lithium klorida ya, itu mencair ya, maka panas itu dilepaskan ya, sebesar 37,1. Nah, dari sini kita bisa menggunakan ya, senyawa-senyawa mana ya, yang bisa digunakan untuk pendingin ya. Nah, jadi ketika terjadi reaksi pencairan ya, ketika terjadi reaksi pencairan, apakah dia melepaskan kalor ataukah dia menyerap kalor. Itu amonium nitrat ya. Amonium nitrat itu kalau dia berubah ya menjadi cair ya, dia akan menyerap kalor. Ini proses pencairan NaCl ya. Itu step yang pertama ya, itu adalah energi kisi, lattice energy sama dengan U ya, yaitu energi yang dibutuhkan untuk membuat Na plus dan Cl min dalam keadaan gas. Itu namanya lattice energy. Kemudian step yang kedua itu adalah kalor hidrasi ya. Nah, jadi kalor hidrasi itu Na plus Cl min dalam keadaan gas, kemudian ya, berubah menjadi dalam keadaan larutan. Dalam keadaan larutan. Nah, ini sesuai dengan hukum Hess ya, itu ya, berarti step 1 ditambah step 2 itu adalah heat of solution. Jadi 788 ditambah dengan min 784 itu adalah delta H solution. Nah, berikut ini adalah soal dan pembahasan dari buku McMurray ya. Kita akan lihat berapa specific heat kalor jenis silikon. Nah, jika 192 joule ya, energi sebesar 192 joule atau kalor sebesar 192 joule itu diperlukan untuk menaikkan suhu 45 gram silikon sebanyak 6 derajat Celcius ya. Nah, yang ditanya adalah specific heat. Specific heat itu adalah kalor jenis, yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram silikon sebanyak 1 derajat Celcius. Jadi kalau 192 joule itu punya 45 gram ya, kemudian 6 derajat Celcius, nah tinggal kita membagi saja 192 joule itu dibagi dengan 45 gram dikali 6 derajat Celcius, itu kita dapatkan 0,71 joule per gram derajat Celcius. Jadi untuk 1 gramnya silikon ya, untuk bisa naik suhunya sebanyak 1 derajat Celcius itu diperlukan 0,71 joule. Nah, berikut ini adalah proses atau reaksi pengendapan ya. Reaksi pengendapan Ag ya, ion Ag yang terdapat dalam larutan itu bereaksi dengan Cl- menghasilkan endapan putih AgCl. Jika 10 mili AgNO3 1 molar ya, ditambahkan ke dalam 10 mili 1 molar NaCl dalam kalorimeter, endapan AgCl akan terbentuk dan temperatur daripada campuran naik hingga 32,6 derajat, dari 25 menjadi 32,6.
ya, andaikan kalor jenis dari campuran itu sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian kerapatannya juga sama dengan air, 1 gram per mililiter. Dan kalorimeter itu tidak menyerap, ya, panas, kalor, ya, maka kita hitunglah delta H, ya, untuk reaksi tersebut, ya. Nah, itu kita strategi karena temperatur naik selama reaksi, maka kalor mesti dibebaskan dari sistem, ya, dari reaksi, maka delta H-nya harus negatif. Ya, jumlah kalor yang dilepaskan selama reaksi itu sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh campuran. Jadi kalor yang dilepaskan, ya, itu sama dengan, ya, Q, ya, Q-nya itu sama dengan specific heat, ya, S dikali M, ya, massa daripada campuran dikali delta T, ya. Nah, ini delta T-nya adalah 32,6 dikurang 25, 7,6, ya. Massanya itu 20 ml, ya, 20 ml itu dari 10 ml punya AgNO3, 10 ml punya NaCl, jadi 20 ml. Berarti kalau kita samakan dengan kerapatan air, berarti beratnya 20 gram, ya. Maka kalor yang dilepaskan itu adalah 4,18 dikali 20 dikali 7,6, yaitu 6,4 kali 10 pangkat 2 Joule, ya. Tentunya delta H-nya itu negatif, ya. Jadi di situ, ya, 6,4 kali 10 pangkat 2 Joule, ya. Maka kita dapat ini, ya. Jadi jumlah mol Ag plus, ya, itu jumlah molnya adalah 10 dikali molaritasnya tadi 1 molar, ya, 1 molar dikali 10 mili itu berarti 10 milimol atau 0,01 molar, 0,01 mol Ag plus, ya. Kemudian AgCl-nya, ya, itu AgCl-nya adalah 0,01 molar, sama, ya. Jadi mol Ag sama dengan mol AgCl, ya. Maka panas kalori yang dilepaskan per mol AgCl itu tinggal kita bagi saja, karena di situ adalah 6,4 kali 10 pangkat 2 Joule itu untuk 0,01 mol AgCl. Jadi kalau untuk setiap molnya berarti 64 kilojoule per mol, ya. Perhatikan di situ satuannya joule pertama, kemudian kita langsung dirubah menjadi kilojoule. Nah, jadi delta H-nya adalah min 64 kilojoule, ya. Perhatikan tandanya negatif karena panas itu dilepaskan. Nah, panas dilepaskan. Berikut adalah latihan soal, ya. Latihan soal 8, 10 dan 8, 11 ini mungkin bisa Anda kerjakan sendiri, ya. Assuming that Coca-Cola has the same specific heat, ya. Misalkan Coca-Cola itu punya kalor jenis yang sama dengan air, yaitu 4,18 Joule. Hitunglah banyaknya kalor dalam kilojoule yang dipindahkan, ya. Jika satu kaleng Coca-Cola, ya, 350 mili atau 350 gram,
didinginkan dari 25 derajat Celcius menjadi 3 derajat Celcius. Ya, itu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Q ya. Q-nya ditanya. Anda bisa hitung ya. Kemudian yang problem 811 itu yang ditanya adalah berapa kalor jenis PB ya. Jika 96 Joule itu diperlukan untuk menaikkan temperatur 75 gram PB sebanyak 10 derajat Celcius ya. Ini saya rasa Anda bisa mengerjakan sendiri ya. Sudah ada contohnya sebelumnya. Oke. Berikutnya metana ya. Merupakan komponen utama dari gas alam ya. Ini jika terbakar akan menghasilkan reaksi sebagai berikut ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, maka kita gunakan informasi di bawah ini untuk menghitung delta H reaksi tersebut ya. Nah, delta H ini kita menghitung delta H-nya dengan informasi persamaan termokimia yang ada di bawah itu. Oke. Bagaimana caranya? Yang pertama kita tuliskan ya persamaan kimia yang dikehendaki, yang diinginkan. Kemudian ya, jadi reaktan itu harus ada di sebelah kiri. Jadi CH4O2 itu harus ada di sebelah kiri. O2-nya, oke. Kemudian produk ya, CO2 dan H2O harus ada di kanan. Kemudian intermediate produk ya. Di situ CH2O, kemudian H2O ya, itu harus ada di kiri dan di kanan. Ya. Kemudian poin yang berikutnya reaksi yang kebalikan ya, itu harus kita rubah tandanya, delta H-nya berubah tanda. Reaksi yang didouble, didua kalikan ya, itu juga harus delta H-nya harus dikalikan, didouble ya. Dikalikan berapa ya. Nah, di situ contohnya CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O liquid ya. Nah, di situ H2O liquidnya itu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, tetapi pada H2O liquid menjadi H2O gas ya. Delta H-nya 44 kJ itu H2O-nya harus dibalik ya, harus dibalik ya. Sehingga delta H-nya berubah tandanya jadi negatif 44 ya. Ini ya. Kemudian kita kalikan dengan 2. Oke. Itu yang persamaan 1 dan persamaan 2 tidak perlu dirubah. Yang kita rubah ada persamaan yang ketiga. Ya, yang persamaan ketiga kita rubah dan kita kalikan 2. Jadi 2 dikali min 44 ya, jadi min 88. Ini baru kita jumlahkan. Ya, setelah selesai kita dapatkan delta H-nya adalah min 890 kJ. Oke. Nah, berikutnya ya, ini reaksi water gas ya. Jadi gas apa nih? Water gas is the name of foreign industry in mixture. Jadi water gas itu adalah nama untuk produk ya, campuran CO dan H2 ya, itu dibuat dengan melewatkan uap air ya, ke dalam batu bara yang panas ya, itu akan dihasilkan CO, campuran CO dengan H2. Kemudian hidrogennya dimurnikan ya, digunakan untuk starting material untuk membuat amonia. Jadi gunakan informasi yang di bawah ini untuk menghitung delta H dalam kilojoule untuk reaksi pembentukan water gas di atas ya. Nah, ini bisa Anda coba ya, bisa Anda coba. Di situ C-nya di sebelah kiri sama sudah, kemudian CO
CO-nya CO-nya itu ada di kanan harusnya, tapi di situ yang diketahui. Nah, ini harus dibalik ya. Harus dibalik, kemudian H2-nya juga harus dibalik. Berapa banyaknya itu saya rasa setengahnya, berarti harus dibagi dengan 2. Jadi begini. Di persamaan pertama itu tidak perlu dirubah ya. Persamaan kedua itu dibalik kemudian dikali setengah. Begitu juga persamaan ketiga. Dibalik dikali setengah. Jadi tandanya berubah ya, tandanya berubah kemudian dibagi 2. Nah, ini kalau setelah selesai maka kita jumlahkan, delta H-nya adalah 131,3 kJ. Oke. Nah, di sini adalah contoh soal ya. Metilen klorida CH2Cl2 dibuat dari metana dengan klorin. Nah, gunakan data berikut ya untuk menghitung delta H untuk reaksi di atas. Ini sama ya. Di situ CH4. Oke. Nah, berikutnya ini kita diminta untuk menghitung ya delta H reaksi untuk sintesis CaO dari limestone ya, limestone atau batu gamping, CaCO3. Jadi CaCO3 dirubah menjadi CaO dan CO2. Delta HF CaCO3, delta HF CaO dan CO2 diketahui. Berarti delta H reaksinya itu adalah ya, delta HF setiap produk ya itu dikurangi dengan delta HF reaktan. Nah, perhatikan banyaknya mol ya, banyaknya mol akan berpengaruh ya. Jadi CaO itu 1 mol dikali dengan delta HF-nya ditambah 1 mol dikali delta HF CO2 dikurangi 1 mol dikali delta HF CaCO3. Ini adalah delta H reaksi untuk peruraian atau dekomposisi dari CaCO3 menjadi CaO dan CO2. Berikut ini juga merupakan contoh ya perhitungan delta H reaksi dari delta HF ya. Ini saya rasa sama jalannya. Anda bisa pelajari dulu di rumah. Berikutnya ini adalah sintesis kloroform CHCl3 dengan mereaksikan metana dengan Cl2. Ini perhitungan untuk bond dissociation. Jadi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan ikatan ya, 1 mol ikatan. Ya, diketahui ikatan C dengan H ya, ikatan tunggal C dengan H itu bond dissociation-nya atau D-nya sama dengan 410 kJ per mol. C dengan Cl itu 330, Cl dengan Cl itu 243, H dengan Cl itu 432 ya. Ini kita bisa menghitung delta H untuk reaksi di atas dengan jalan ya persamaan seperti ini ya. Jadi 3 dikali, jadi ada Cl dengan Cl itu 3 dikali disosiasi ikatan Cl dengan Cl ditambah 4 dikali disosiasi C dengan H karena CH4 ya. Jadi ada 4 ikatan C dengan H. Kemudian dikurangi ya. Dikurangi
di situ CH Cl3 ya, berarti ada satu ikatan C dengan H, kemudian ada ikatan H dengan Cl. Ya. Kemudian ditambah di situ ada ikatan H dengan Cl ada 3. Ya. Jadi kalau kita hitung itu semua kita akan dapatkan delta H-nya adalah min 320 kJ. Ya. Nah, gunakan cara yang sama untuk menyelesaikan reaksi berikut. Anda bisa kerjakan. Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh soal untuk entropi ya. Entropi ini sedikit disinggung ya. Entropi kemudian ini juga adalah delta G ini sedikit disinggung, energi bebas ya. Jadi